Sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang orientasi pada perubahan. Tak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Tidak ada hal yang tetap di dunia ini selain perubahan. Perubahan juga bisa bersifat positif ataupun negatif dan seringkali terjadi tanpa kita sadari. Kemudian ilmuwan besar Albert Einstein pernah berucap, Uncertainty is a part of reality. Ketidakpastian adalah bagian dari kenyataan. Artinya kehidupan selalu mengandung perubahan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi perubahan tersebut agar dapat beradaptasi dengan baik dalam kehidupan maupun dalam dunia kerja dan bisnis. Pada kenyataannya, yang kita temui banyak orang yang memiliki alergi terhadap perubahan. Perubahan sudah dianggap menjadi momok yang menakutkan dan harus dihindari. Beberapa alasan orang takut perubahan itu antara lain takut kehilangan posisi atau jabatan, takut kehilangan kenyamanan, takut tersaingi oleh orang baru, takut pengawasan menjadi lebih ketat, takut penghasilan menurun, takut karir menjadi lebih sulit. Namun, sebenarnya, jika kita ingin menjadi lebih sukses, kita harus mau berubah. Kita perlu mencoba hal-hal baru, membangun kebiasaan baru yang lebih baik, dan terus mengasah kemampuan agar mendapatkan pengalaman serta keterampilan baru. Siklus perubahan. Di sini menjelaskan tentang siklus perubahan yang biasanya dialami seseorang saat menghadapi perubahan. Di dalam diagram ini terdapat beberapa tahapan seperti shock atau kaget, takut, frustasi, bingung, stres, kemudian mulai menerima, menjadi kreatif, dan beradaptasi. Dalam kewirausahaan, yang paling penting adalah perubahan pola pikir atau mindset. Seseorang harus mengubah pola pikir biasa menjadi pola pikir kewirausahawan. Kemudian di sini orientasi perubahan bagi wirausahaan. Perubahan mindset atau pola pikir adalah hal yang utama dalam orientasi perubahan seorang wirausahawan, dan dari pola pikir umum non-entrepreneur kepada pola pikir wirausahawan entrepreneur. Perbedaan pola pikir entrepreneur versus non-entrepreneur yaitu produktif versus konsumtif. Wirausahawan cenderung menghasilkan sesuatu, bukan hanya menghabiskan atau mengonsumsi. Kemudian resource utilization versus resource disposal, di mana wirausahawan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, sedangkan orang biasa sering tidak memanfaatkannya dengan baik. Kemudian di sini ada daftar aset milik. Contoh tabel daftar aset milik. Dari tabel ini ada aset produktif dan aset konsumtif. Aset produktif itu aset yang bisa menghasilkan uang atau manfaat, misalnya laptop, kemudian kendaraan untuk usaha, kemudian ada dan lain sebagainya. Kemudian ada aset konsumtif, aset yang hanya dipakai untuk kebutuhan pribadi dan tidak menghasilkan pendapatan. Contohnya seperti kendaraan, handphone, dan yang lainnya.
Kemudian di sini dijelaskan juga tentang mental block. Mental block atau hambatan dalam pikiran yang sering menghalangi seseorang untuk memulai usaha seperti merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda, kemudian merasa tidak berbakat, juga merasa tidak punya modal atau uang. Padahal hambatan tersebut seringkali hanya berasal dari pikiran kita sendiri. Di sini pada slide ini hambatan itu hanya persepsi. Di sini dijelaskan bahwa banyak hambatan dalam mulai usaha sebenarnya hanya persepsi atau cara berpikir kita saja. Contohnya terlalu tua. Ingat Colonel Sanders, pendiri KFC, memulai bisnis KFC-nya pada usia sekitar 70 tahun. Itu tandanya bahwa umur tidak menjamin kita untuk tidak memulai usaha. Kemudian ada tidak berbakat. Ada banyak orang yang memulai bisnis karena terpaksa tapi akhirnya sukses. Contohnya Brian si kaki satu memulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja. Itu artinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Kemudian tidak punya modal. Beberapa pengusaha mulai bisnis dengan memanfaatkan dana orang lain atau kerjasama. Ingat Onassis yang memulai bisnis kapal angkut dengan OPM atau Other People Money. Di sini juga mengatakan apakah kita ingin terus menjadi karyawan saja atau mencoba menciptakan usaha sendiri. Itu sebabnya jangan terlalu memikirkan persepsi atau pada slide ini juga mengatakan apakah kita ingin terus menjadi karyawan saja atau mencoba menciptakan usaha sendiri. Itu sebabnya kita harus berusaha dan pilihan antara uang. Kemudian ada pada slide ini menampilkan pilihan hubungan antara uang dan waktu, yaitu uang minus waktu minus, yang artinya tidak punya uang dan juga tidak punya waktu. Kemudian ada uang minus waktu surplus, yang artinya banyak waktu tapi belum tentu punya uang. Kemudian ada uang surplus waktu minus, yang dimana banyak uang tetapi tidak punya waktu bebas. Dan yang terakhir yaitu uang surplus dan waktu surplus, memiliki kebebasan waktu dan juga pendapatan. Tujuan dari kewirausahaan adalah mencapai kondisi uang dan waktu sama-sama surplus. Untuk mencapainya, disarankan yang pertama itu gunakan visualisasi harian sesuai dengan tujuan. Misalkan, imajinasikan nikmatnya mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Kemudian, gunakan teknik afirmasi harian dengan pemilihan kata yang menggugah kesadaran pikiran dengan mengucapkan kalimat "saya semakin sukses" saat kondisi tubuh rileks bangun pagi. Atau bisa dimaksud menggunakan afirmasi positif seperti mengatakan pada diri sendiri bahwa kita semakin sukses.